kembali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi ini, detik ini kita masih diberikan sehat walafiat. Terlebih saya sangat bersyukur sekali bisa kembali hadir di tengah-tengah jamaah rahimakumullah setelah kurang lebih 3 bulan jamaah. Ya, 3 bulan saya ada beberapa tugas di Jawa, di Jakarta, di Jogja, Semarang, di Bali. Pertama saya sebagai Ketua Tim Gagasan Pahlawan Nasional Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair. Kemudian ada beberapa safari dakwah sekaligus mengantarkan anak saya melanjutkan pendidikan di pondoknya Gus Baha dan di pesantrennya Ki As'ad. 3 bulan saya tidak bisa hadir dalam majelis ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin saya ada tugas di Winsi Samarinda, hampir lupa kalau pagi ini saya jadwal kuliah subuh. Hampir saya nginap di Samarinda, begitu nyampe di rumah sekitar jam 10, oh iya besok saya jadwal kuliah subuh. Andai kata saya lupa ya mungkin saya masih di Samarinda sehingga pagi ini nggak bisa hadir juga. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali di tengah-tengah keterbatasan ruang gerak kita karena masih dalam situasi dan kondisi pandemi, saya bisa hadir kembali di tengah-tengah jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ketika saya mau berangkat, kitab saya lupa, nggak tahu di mana meletakkannya. Saya cari di semua lemari nggak ada. Ini saya tadi pinjam punyanya Mas di depan belakang itu. Nyampe di mana? Saya lupa anunya. Halaman 5 hadis ke 18 ya. 18 sekarang ya. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ini ya. Ittaqu wa tiyasira, ittaqu takutlah engkau, takutlah kalian Allah ing Allah, takutlah engkau kepada Allah, wa'dilu dan berbuat adillah kalian baina auladikum di antara anak-anak kalian. Wa'dilu dan berbuat adillah kalian baina auladikum di antara anak-anak kalian. Rawahun Nu'man, rawa ngriwayat nuhu ing hadis An-Nu'manu sapa Imam Nu'man. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita, memberikan penegasan kepada kita agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sebelumnya dijelaskan haitsuma kunta. Di hadis yang ke-16, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah di mana saja. Jadi yang namanya takut kepada Allah itu bukan hanya ketika di masjid. Ya. Takut kepada Allah itu bukan hanya ketika Allah kasih ujian, cobaan, sakit, bukan. Haitsuma kunta. Di mana saja. Anywhere, anytime. Di mana saja, kapan saja, ittaqillah. Takut kepada Allah. Ya. Karena di mana ada seseorang itu sendirian, maka yang kedua itu Allah. Di mana ada seseorang di kegelapan malam itu ada 2 orang, maka ketiga itu Allah. Ya. Jika di suatu tempat ada 1000 orang, maka yang ke-1001 itu Allah. Gitu. Jadi takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan hanya ketika di masjid, ketika sakit baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukan begitu. Ya. Bahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain diberikan sebuah rumus kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ya, mendekatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan bahagia, ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan tidak kekurangan merasa apa-apa.
Ya'rifka bisyiddah, maka Allah akan membantumu, maka Allah akan menolongmu, maka Allah akan bersamamu ketika engkau dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan sempit. Kita akan beda. Kalau bahagianya luar biasa sampai lupa sama Allah. Ketika senangnya luar biasa sampai lupa sama Allah. Jangan salahkan kalau kemudian ketika dalam keadaan lagi sakit, lagi paceklik, lagi kondisi down dan sebagainya, Allah tidak membantu kita. Makanya dalam keadaan apa saja, kalau ingat kepada Allah lagi sakit mah biasa, lagi sakit ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi nggak pegang duit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi pekerjaan susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu biasa. Tapi masih ingatlah kepada Allah ketika kita lagi bersenang-senang. Masih ingat ya kepada Allah ketika kita lagi duit banyak umpamanya, pekerjaan lancar. Masih ingat ya kepada Allah, lah ini jamaah itu. Maka jangan kalah dengan semar. Semar itu kalau lagi jalan naik ke atas itu malah senang. Kalau kita lagi jalan naik nanjak susahnya sedih, putus asa. Semar enggak naik jalan tinggi itu malah senang dia. Kenapa? Karena rumusnya setelah naik tanjakan pasti ada turunan begitu. Sebaliknya juga begitu kita. Kata lagi jalan turunan, lagi senang, lagi bahagia, lupa sama Allah. Semar enggak? Kalau lagi jalan turunan ini hati-hati. Jalan turunan itu bukan penggunaan rupa daratan. Kenapa? Karena setelah jalan turunan pasti jalan naik lagi. Nah ini jamaah Allah. Ya. Jadi ittaqullah, takutlah kepada engkau, kepada Allah. Ya, di mana saja. Wa'dilu baina auladikum. Nah ini ya. Termasuk juga perintah Allah, wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Ya. Yang sampai ada punya anak 5, satunya kasih sayangnya beda, begitu. Jangan jamaah. Termasuk jangan ada diskriminasi karena anak laki-laki dan perempuan. Harus memberikan kasih sayang, memberikan perlakuan yang sama jamaah. Wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah di antara anak-anak kalian semua. Ya. Jangan sampai ada perbedaan di situ. Ya. Saya punya anak 5, yang 3, yang pertama sudah mondok di pesantrennya Kiasat tempat saya dulu nyantri 5 tahun. Ini yang kedua ini baru lulus di Ustaz Yusuf Mansur 3 tahun, sekarang melanjutkan di Gusbaha. Yang ketiga di pesantren kakaknya juga di situ baru. Jadi berikan perlakuan yang sama. Ya. Wa'dilu baina auladikum. Adil itu bukan berarti harus dengan takaran yang sama. Tidak. Anak kita ada yang kuliah dikasih duit 10.000, yang SMP 10.000, yang TK 10.000. Bukan begitu maksudnya adil itu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Oh, ini anakku sudah kuliah, contohnya 100.000. Oh, ini anakku sudah SMA 50.000. Oh, ini yang SMP 10.000. Oh, ini anak yang masih TK 1.000 mamanya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi adil itu bukan berarti harus sama rata. Wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah di kalian kepada anak-anak kalian semua. Ya. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah titipan. Anak-anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping itu titipan, ya ujian buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya auladikum, anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Ya. Titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini berupa itu adalah ujian. Ya. Bisa jadi karena jangan sampai karena ujian ini kemudian ada anaknya
terlalu mohon maaf nakal atau mungkin kurang bisa nurut dan lain sebagainya. Jangan menyalahkan anak. Kan ada anaknya mohon maaf nakal, nggak bisa dikasih tahu dan lain sebagainya. Anak yang disalahkan, oh kawin dijewerin, bahkan mohon maaf sampai ditempelengi dan lain sebagainya. Cobalah kita mengintrospeksi diri sebagai orang tua. Panggil istrinya, ya, pada suaminya, mas, ayo kita ke kamar. Begitu juga, terus sebaliknya, ya, istrinya dipanggil, ayo sayang kita ke kamar. Bicara diskusi, kenapa ya anak kita ini kok nakal banget? Ya. Kenapa ya anak kita ini kalau dikasih tahu malah melawan dan lain sebagainya. Oh bisa jadi jangan-jangan mas, ada makanan haram yang kita berikan sama anak-anak kita. Ya, jangan sampai karena kelakuan kita kemudian berefek kepada anak-anak kita. Ini evaluasi kepada diri kita jemaah rahimahullah. Ya, karena ibaratnya anak-anak kita itu adalah bayangan. Jangan berharap sebuah bayangan benda itu akan lurus kalau bendanya bengkok. Nah, kita ini bendanya. Kalau bendanya lurus, insya Allah pasti bayangannya lurus. Tapi kalau bendanya ini bengkok, mustahil bayangan itu, anak kita itu bisa lurus. Ini jamaah rahimahullah. Ya, jadi anak kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena anak kita akan semakin dekat kepada Allah, bisa jadi karena anak malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peganglah amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bagaimana anak ini menjadi wasilah, menjadi perantara semakin dekat kepada Allah, ya, sebagai perantara semakin dekat kepada Allah, dan sampai kemudian anak itu malah menjadi hal yang bisa menyebabkan diri kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanduru bi nurillah. Ittaqu takutlah wadiya sira kabeh, ittaqu takutlah kalian semua firasatal mukminin ing delemane wong mukmin, ya, akan tempat duduknya orang mukmin. Fa innahu maka sak temene kelakuan yang setemene Allah, sesungguhnya Allah yang duru ikut ningali sapa Allah melihat binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini juga, jangan sampai kita berbuat kedoliman kepada orang lain. Jangan sampai berbuat aniaya, jangan sampai melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain. Ya, sekecil apapun. Apalagi kepada manusia, kepada binatang aja loh. Nggak boleh sembarangan. Kita rumah nggak dipagar, kemudian ada ayam tetangga masuk ke pekarangan kita, tiba-tiba diambilkan batu, diambilkan kayu, diserampangin umpamanya, bahkan sampai mati. Jangan sampai jemaah rahimahullah, ya, memperlakukan apalagi kepada sesama manusia, kepada binatang, ya, apalagi binatang itu masih hidup. Binatang sudah mati itu loh. Ya, saya pernah cerita mungkin, ya, ketika Idul Adha saya di pesantren, ya, di pesantrennya Mbah Maimun. Saat itu Mbah Maimun korban kambing banyak sekali. Saya lupa sudah jumlahnya. Terus saking banyaknya, beliau sendiri yang nyembelih. Yang megangin kambing itu santri-santri termasuk saya. Nah, pas giliran saya, kambing yang saya pegang, saya hadapkan di depan beliau. Langsung disembelih sama beliau. Dan selesai disembelih, pisaunya diangkat begitu. Karena saya melihat masih banyak kambing di belakang yang harus beliau sembelih. Kasihan beliau berdiri lama, begitu perasaan saya. Begitu selesai disembelih, diangkat pisau, langsung kambing ini saya tarik, Pak, dari tempat sembelihannya. Saat itu langsung beliau Mbah Maimun marah sama saya. Ora duwe adab kowe. Kamu enggak punya adab. Maksudnya Mbah Maimun ini, walaupun kambing ini sudah disembelih, selama darahnya masih menetes, jangan kamu tarik dulu. Begitu maksudnya. Bayangkan, kambing udah disembelih, yang nyembelih seorang waliullah, masih punya rasa kasih sayang, masih ada etika.
Masih ada adab di situ, Pak. Ya, akhirnya saya diamkan, Pak. Sampai darahnya sudah nggak menetes lagi, baru Pak saya tarik. Marah. Kemarin Idul Adha saya diminta khotib Idul Adha di salah satu masjid terbesar di Bali. Saya sampaikan hal ini. Ya, jangan karena korban kambingnya banyak, kejar tayang, cepat selesai diperlakukan senono, prak. Masya Allah. Ya. Jadi ada rasa kasih sayang di situ, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nyembelih ayam kita gimana, Pak? Nyembelih ayam, begitu nyembelih ayam digorok di situ langsung dilempar, Pak ya. Berlakukan dengan penuh kasih sayang, Pak. Saya sendiri mengalami sendiri, Pak. Ya, kambing sudah disembelih, bisa diangkat oleh beliau. Baru mau saya tarik, Pak. Belum saya tarik keras enggak? Begitu mau saya tarik, beliau langsung ratu adab, wih. Ini, Pak. Ya. Ini betapa kita harus apa? Punya rasa kasih sayang. Jangan memperlakukan sesuatu itu dengan tidak senonoh. Jangan memperlakukan sesuatu itu dengan dengan kedoliman. Ini kepada binatang. Seorang Mbah Maimun memiliki kasih sayang, memiliki etika yang luar biasa. Apalagi kepada sesama manusia, Pak. Tamu-tamu beliau itu Masya Allah. Ya, itu ada teman saya sesama seperti Al Anwar. Beliau itu kalau masih jajannya masih ada di atas toples itu, Pak. Bagi no. Udah selesai, tamunya udah dikasih jajan. Si anak itu bagi no sampai habis, Pak. Selama masih ada jajannya atau apa yang di atas toples, di atas meja itu, Pak. Sampai ibarat tamu ini udah kenyang banget begitu itu masih ayo makan. Dan dia tidak membedakan seorang tamunya presiden kah, seorang tamunya siapa, sama mendapatkan perlakuan yang sama. Masya Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu yanduru binurillah. Di situ apapun yang dilihat di situ ciptaan Allah. Ini makhluk Allah, ini hamba Allah. Masya Allah. Ini jemaah yang dirahmati Allah. Rawahu Tirmidzi. Ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ittaqi wadya sira. Da'watal madlum ing dungane wong kang ndolimi. Ittaqi takutlah engkau da'watal madlum akan doanya orang yang didolimi. Fa innaha maka sak temani dakwatal madlum, dakwah doanya orang yang didolimi, laisa tidak ada bainaha ing antarane dakwatal madlum, bainaha antara doanya orang yang didolimi, wa bainallahi lan ing antarane Allah dan di antara Allah hijabun apa alih-alih. Hijabun apa penghalang. Takutlah engkau akan doanya orang yang didolimi, karena sesungguhnya antara doa orang yang didolimi dan antara Allah laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Enggak ada penghalang. Maka di sini, Pak, takutlah kita jangan sampai menganiaya orang. Jangan sampai mendolimi orang, Pak. Kenapa? Karena kalau orang itu didolimi dan kemudian orang itu berdoa kepada Allah, itu langsung mustajab, Pak. Ya Allah, saya ini didolimi sama tetangga sebelah. Ya Allah, saya ini ada hak saya diambil dengan sembarangan oleh si A. Ya Allah, saya diperlakukan tidak adil oleh si B. Maka doa orang yang didolimi ini, Pak,
dengan Allah laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Enggak ada penghalang, dikabulkan langsung itu, Pak. Ya terserah Allah saja. Yang mendolimi itu mau dikasih balasan apa atau apa, itu hak prerogatif. Yang penting yang kemudian doanya orang yang didolimi ini kemudian pasrah kepada Allah. Enggak kemudian malah balas dendam. Allah, saya ini dijeweri, ya Allah saya diambil, tolong dia ini diancam. Itu namanya emosi. Tidak ikhlas. Itu artinya tidak lulus dari ujian. Ya. Makanya ada salah satu nasihat guru saya, nah nggak apa-apa, kamu didolimi biarin aja. Yang penting kamu jangan mendolimi orang. Kamu difitnah, jarno. Kamu difitnah, biarkan. Yang penting kamu jangan memfitnah. Kamu disakiti, biarkan. Yang penting jangan kamu menyakiti. Ya. Kamu dijelek-jelekin, biarin. Yang penting jangan sampai kamu menjelek-jelekkan orang. Nah, gimana? Ya. Jadi dalam hal ini takutlah. Maka jangan pernah kita ini hati-hati banget ya Allah. Ya, jangan sampai ada yang merasa tersakiti, jangan ada yang merasa kita hinakan, jangan merasa mereka kita kita dolimi dan sebagainya. Karena kalau dia berdoa kepada Allah, tidak ada hijab, tidak ada penghalang di situ. Ya, tidak ada penghalang. Rawahu Tirmidzi, rawang riwayat nahu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ittaqi tawadyasira, ittaqi takutlah engkau al maharima ing pira-pira perkara kang den haram. Al maharima akan beberapa perkara yang diharamkan. Ada yang juga memaknai al maharim ini perkara-perkara yang dikasih batasan-batasan. Takun moko ono sira, takun maka ada engkau a'badan nas paling yang a'badan nas paling hamba-hambanya manusia. Warda bima qasamallahu, warda dan ridho sira, warda dan relalah engkau bima kelawan perkara bima dengan sesuatu qasama kang bagi, qasama yang membagi Allahu sapa Allah laka kepadamu takun, dan ridholah engkau, relakanlah engkau akan sesuatu yang sudah dibagi oleh Allah. Takun maka ana sapa sira, takun maka ada engkau agnan nas paling wong kang paling kaya. Agnan nas orang yang paling kayanya manusia. Wa ahsin, lan berbuat baiklah engkau ila jarika kepada tetanggamu, takun maka ana sapa sira, takun maka ada engkau mukminan iku wong kang mukmin. Wa ahibba, lan kasihanilah linnasi kepada manusia ma akan sesuatu tuhibbu kang seneng sapa sira linafsika kanggo awakmu. Ya, cintailah manusia itu seperti engkau mencintai dirimu. Takun maka ana sapa sira, takun maka ada engkau musliman iku wong kang muslim. Wala tuksirid dhahika, dan jangan ojo ngekeh-ngekehno sira, jangan engkau memperbanyak. Wala tuksir, dan jangan engkau memperbanyak ad-dhahika akan tertawa. Fa inna kasratad dhahiki, maka sak temene sak ngakeh-ngakehno guyu, sesungguhnya terlalu banyak tertawa, tumitul qalba, itu matekno al qalba ing hati. Tumitu itu bisa mematikan al qalba akan hati. Nah ini jemaah rahimah. Ya, ittaqil maharimah, takut a'badan nas, takutlah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi hamba-hamba, menjadi orang yang paling hambanya manusia. Ya. Jadi hati-hati ya, segala sesuatu itu pasti ada batasan-batasannya ya. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas, maka relalah engkau, ikhlaslah engkau akan apa yang sudah menjadi bagikan oleh Allah.
maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ini Pak. Rela, ikhlas dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah, maka kita akan menjadi kaya Pak. Yang bisa menyebabkan kita tidak jadi kaya itu Pak, karena kita ini tidak ikhlas, tidak rela, tidak menerima dengan pembagian Allah. Selalu kurang. Udah dikasih sepeda sepeda engkal, pingin motor. Udah dikasih motor, pingin mobil. Udah dikasih mobil, pingin 10 mobil. Udah dikasih 10 mobil, pingin pesawat. Enggak bakal jadi manusia kaya ini Mbak, orang yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena dirinya merasa selalu kurang, enggak ikhlas dengan apa sesuatu yang sudah dibagikan oleh Allah. Tapi kalau ikhlas dengan yang diberikan oleh Allah, Masya Allah, melihatnya ke bawah. Kalau yang tadi itu melihatnya ke atas, enggak ada habisnya, enggak ada puasnya. Ya? Tetangga kita udah dikasih sepeda motor, tetangga mobil. Tetangga bisa beli mobil, kita udah dikasih mobil 1, tetangga punya mobil 2, pingin dia punya 3, terus begitu. Enggak ada habisnya dan itu akan menjadi kesusahan. Karena melihatnya selalu ke atas, mendongak. Tapi kalau melihatnya ke bawah, Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Tetangga sebelah stroke, nggak bisa kemana-mana. Ya. Alhamdulillah masih bisa punya sepeda engkal. Ya. Tetangga sebelah nggak punya sepeda engkal, kemana-mana harus jalan kaki. Lihatnya ke bawah. Alhamdulillah masih punya sepeda motor walaupun butut tahun 70-an. Tetangga sebelah punya sepeda engkal, mana masih lambat, saya lebih cepat. Melihatnya ke bawah. Takun agdanas, maka kamu akan menjadi orang yang kaya, Pak. Jadi kaya itu bukan dilihat rumahnya bak istana, mobilnya mentereng 10. Ya. Bukan itu, Pak. Kaya itu ada di hati. Ya. Mohon maaf, di Kalimantan Timur ini, nggak perlu saya sebutkan namanya, ada orang terkaya di Kaltim. Kaya, sekaltim itu dia ini paling kaya. Wah, daerah kekuasaannya itu luar biasa. Bukan hanya 7 turunan Pak. Kalau mau dimakan kekayaannya itu bukan hanya 7 turunan nggak habis. Mau 70 turunan mungkin nggak habis Pak. Tapi apa yang terjadi kemudian? Berakhir di KPK. Di KPK sakitnya sampai hilang ingatan dan lain sebagainya. Membawa kebahagiaan apa Pak? Ya? Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang diberikan oleh Allah, apa yang sudah menjadi bagian diberikan oleh Allah itu terima. Alhamdulillah. 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 Takun agnan nas. Kalian akan menjadi orang yang kaya. Ya. Yang bikin tidak merasa kaya itu karena kurang bersyukur Pak. Kalau bersyukur Masya Allah, takun agnan nas. Wahsin ila jarika takun. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Maka engkau menjadi orang yang mukmin. Wa ahibba ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Maka dan cintailah kepada manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu. Ya, cinta kepada orang lain, kepada tetangga sebagaimana engkau cinta kepada dirimu. Wala tuksirid dhahika. Jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahki tubitul qalba. Karena sesungguhnya banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Nah, ini Pak ya. Tapi kalau thariqahnya Gus Baha itu harus tertawa.
Hadis ini boleh seperti ini, ya. Tapi ada hadis satu hadis lagi nanti akan menerangkan, ya. Kan ada orang, mohon maaf, kalau seorang yang ngasih pengajian, seorang kiai atau orang, wah, pokoknya jangankan ketawa Pak, senyum pun nggak mau, nggak ada senyumnya sama sekali, ya. Nah kalau Gus Baha enggak Pak, mungkin sampai lihat kajian-kajian beliau itu enjoy, menyenangkan, ya. Tapi tertawanya bukan ngawur, bukan stand up komedi gitu Pak, ya. Jadi harus bisa membedakan mana ketawa yang seperti stand up komedi, Anda tahu ya, mana tertawa yang ilmiah. Anda lihat pengajiannya Gus Baha itu, walaupun diselingi dengan tertawa, tapi ilmiah tertawanya itu, bukan stand up komedi. Nah, yang dilarang di sini ini yang stand up komedi itu Pak, ya. Jadi nggak ilmiah, nggak apa, tujuannya orang agar tertawa, tetapi tidak ilmiah, nggak ada kaitannya dengan isi kitab dan sebagainya. Nah kalau torikonya Gus Baha itu justru harus ceria, ya. Karena kalau orang sudah ceria, yang ngasih pengajian itu senang, itu artinya kealimannya itu kelihatan. Tapi kalau udah maju, nggak ada ketawanya, nggak ada senyumnya, ini jamaah yang mendengarkannya pun ruwet Pak, ya. Ya enggak. Jadi, nah ini bukan itu yang dimaksud oleh hadis ini. Yang dimaksud oleh hadis ini tertawa yang tidak bermakna, ya. Sesaat berguyon begitu ya, bercanda. Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersama Sayyidina Ali, begitu. Lagi duduk-duduk begini, Kak. Duduk-duduk begini. Lagi makan kurma, gitu. Tiba-tiba kurma yang dimakan oleh Sayyidina Ali ini, ya, apa namanya itu, bijinya itu bukan ditaruh di depannya Sayyidina Ali, begitu. Bijinya itu langsung ditaruh di depan Rasulullah SAW. Makan satu, bijinya taruh depan Rasul. Ya. Pokoknya makan berapa saja, bijinya selalu ditaruh di depan Rasulullah SAW. Nah, apa kemudian yang terjadi? Guyonan yang terjadi di antara beliau ini, apa namanya itu? Gojlokin Rasulullah. Ya Rasul, jenengan banyak betul habis anunya, apa namanya? Kurmanya. Sampai segitu tumpukan bijinya, ya. Biji kurma yang didahar oleh Rasulullah ditambah dengan biji kurma yang didahar oleh Sayyidina Ali. Apa kemudian marah? Tidak, justru dibalas dengan guyonan juga. Kamu itu yang paling rakus, paling banyak, sak biji-bijinya juga dimakan kan. Ya, nah ini jamaah Rasulullah. Jadi guyonan yang membawa silaturahmi, jemaah. Ya, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat berkah. Mudah-mudahan kita bisa masih diberikan kesempatan untuk meneruskan majelis ini, dan saya mohon maaf 3 bulan tidak aktif. Oh ya, ada pertanyaan, silakan. Bagaimana Pak mendidik anak untuk sekarang ini supaya menghindari bullying lah, istilahnya dibully? Apakah anak itu dinasihatinya bisa sudah nak, gak usah dilawan atau masa misalkan kita biarkan pembulian lah istilahnya Pak? Iya, baik. Bagaimana mendidik anak agar anak kita ini terhindar dari bully-bully dan sebagainya? Ini memang perlu proses. Apalagi anak kita yang masih kecil Pak. Kita ini loh yang sudah orang tua, bahkan mungkin sudah ada yang punya cucu. Ketika digojlokin, dibully oleh orang lain, emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu perlu kesadaran. Di situ perlu ilmu. Bagaimana ketika digojlokin, diapain sama orang, kita ini nyantai aja. Nah, untuk sampai kepada tingkatan itu kan perlu proses. Ya, saya sendiri Pak kadang-kadang ketika dihabisin, dan sebagainya, kadang ada emosi. Ya, sampai kepada makom Mbah Maimun, seperti Gus Dur umpamanya, ya, digojlokin, bahkan dibully, nyantai aja. Begitu. Kenapa? Salah satu ilmunya Gus Dur itu kan, filsafatnya Gus Dur itu apa? Orang yang masih risau dengan penilaian orang lain itu berarti masih manusia amatiran. Ya, ingin dihormati,
Orang ingin nunduk, itu masa amatiran itu. Kalau Gus Dur itu mau dihina, mau dicaci, mau dihormat, nggak urus. Ayo ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana mendidik anak agar terhindar dari bullying, dari gonjrokan, dari ejekan dan sebagainya. Memang perlu proses. Nah, salah satunya ya anak-anak kita seperti sekarang zamannya sudah semua pada pegang handphone, smartphone, ini harus kita yang men-settingnya. Ya, karena tanpa terasa permainan-permainan game-game itu juga akan membawa karakter pada dirinya. Ya, dulu pernah kejadian bagaimana salah satu anggota anak DPRD di Balikpapan tiba-tiba di sekolahnya itu Pak men-smackdown temannya, memukul, menghajar. Kaget kan orang tuanya ini, orang tuanya mengajarkan halus, orang tuanya mengajarkan kebaikan dan sebagainya, tapi tiba-tiba kok berlaku beringas di sekolahnya. Setelah dicoba didalami, si anak ini apa? Itu keranjingan game-game itu Pak. Game-nya yang keras-keras. Game itu kan membunuh, memati dan lain sebagainya. Nah, ini Pak, kalau terus dicekoki seperti ini akan mempengaruhi kepada diri kita, dari anak kita. Makanya anak kita walaupun itu cuma mainan, jangan sepelekan Pak. Lihat di situ apa gamenya, apa permainannya. Arahkan kepada permainan-permainan yang bersifat edukasi, yang bersifat mendidik. Jangan sampai menyepelekan, sebenarnya mainan Pak, hiburan. Hati-hati. Kaget nanti orang tua yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan tata krama, sopan, etika, tapi anaknya tiba-tiba berlaku tidak seperti yang diajarkan karena keranjingan itu tadi. Ya, perlu proses. Apalagi anak kita, diri kita aja kadang-kadang emosi tidak terkontrol dan sebagainya. Begitu ya, kita terus belajar. Baik, ada lagi? Cukup ya, mudah-mudahan manfaat berkah, mudah-mudahan kita masih diberikan sehat walafiat. Sekedar amalan mungkin ya, kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Dalam sebuah kitab itu diterangkan, man qara'a alam wa alam la tusibul alam. Barang siapa kalau sholat istiqomah membaca surat Alam Nasrah rakaat pertama, wa alam dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil rakaat kedua, la tusibul alam, maka dia tidak kena penyakit ya. Jadi yang disunahkan membaca surat itu kan hanya rakaat pertama sama rakaat kedua. Jadi kalau biasanya Bapak baca suratnya ini udah terserah, kadang-kadang baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Abad dan sebagainya. Coba kita, karena ada keterangan seperti itu dalam sebuah kitab, diamalkan Pak ya. Jadi kalau sholat rakaat pertama ya, kalau sholat sendirian ya, itu rakaat pertama baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian rakaat kedua apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab la tusibul alam. Insyaallah dijauhkan dari penyakit ya. Alam taro dengan apa? Alam nashrah. Itu ya. Segala amalan apapun dari para masyayikh, para habaib, para kiai, para guru kita, silakan diamalkan. Ya, mudah-mudahan dengan harapan wabah ini segera reda. Alhamdulillah akhir Agustus kemarin kalau tidak salah, mungkin para jamaah sempat lihat di YouTube juga bagaimana jamaah umroh sudah mulai normal seperti mana biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertanda bahwa wabah ini sudah semakin sedikit mulai sirna. Ini harapan kita bersama sehingga kita kembali normal seperti sebelum wabah Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana wa lakkina biha idza nasinahu wa raddahu alaina inda hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.